mulia prajurit Jalasena adalah bukti cinta untuk bangsa dan keluarga. Meski jauh, doa mereka selalu bersama kita. Tetap tegar, jaga kehormatan, dan pulang dengan kemenangan. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu ketiga bulan Desember kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2. Bersama saya Aryani, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. KRI Raden Edi Marta Dinata 331 sukses melancarkan penembakan rudal Exocet di Lat-Op Slagap 2 tahun 2024. Dalam momentum puncak latihan operasi gabungan Lat-Op Slagap kedua tahun anggaran 2024 yang sekaligus menjadi rangkaian peringatan Hari Armada Republik Indonesia, KRI RE Marta Dinata 331 mencatat sejarah dengan sukses menembakkan rudal Exocet MM40B3. Penembakan yang dilakukan dari salah satu unsur satuan kapal Exorta Koarmada 2 ini berhasil menghancurkan sasaran strategis di Pulau Gundul, Kepulauan Karimun Jawa. Keberhasilan ini dipastikan langsung oleh Panglima Koarmada 2 Laksda TNI Ariantyo Condro Wibowo selaku perwira penyelenggara latihan yang onboard di KRI RE Marta Dinata 331 selama proses penembakan. Pang Koarmada 2 memastikan setiap tahapan berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Di lokasi lain, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali turut memberikan arahan strategis dari atas kapal markas KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat 992. Kapal perang Satkor Koarmada 2 unjuk prestasi di dua ajang penting peringatan Hari Armada Republik Indonesia 2024. Masih dari rangkaian peringatan Hari Armada Republik Indonesia tahun 2024, Koarmada 2 mengapresiasi dua pencapaian penting dari unsur-unsur terbaiknya. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantyo Condro Wibowo melalui Kas Koarmada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla memberikan penghargaan kepada KRI Sultan Iskandar Muda 367 dan KRI RE Marta Dinata 331 atas keberhasilan mereka dalam dua agenda besar yang berbeda. KRI SIM 367 tampil gemilang dengan memenangkan juara pertama dalam kompetisi artileri, sebuah lomba yang menguji ketepatan dan kecepatan tembak para prajurit Jalasena. Kemenangan ini disebut sebagai cerminan kerja keras dan profesionalisme tinggi seluruh awak kapal. Di sisi lain, KRI RE Marta Dinata berhasil melaksanakan penembakan senjata khusus dengan tepat sasaran dalam rangkaian latihan operasi gabungan tahap kedua tahun anggaran 2024. Penembakan ini menjadi sorotan karena menggunakan rudal Exocet MM40B3 yang dikenal sebagai salah satu rudal anti permukaan termutakhir dengan kemampuan menyerang sasaran darat. Rudal ini memperlihatkan kekuatan strategis TNI Angkatan Laut dalam operasi modern. Koarmada 2 lepas KRI Sultan Iskandar Muda 367 untuk misi perdamaian PBB di Lebanon. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantyo Condro Wibowo yang diwakili oleh Kas Koarmada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla didampingi Wakil Ketua Daerah Jalasena Sri Armada 2 Nyonya Wati Iswarto secara resmi melepas keberangkatan KRI Sultan Iskandar Muda 367 untuk mengemban misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upacara militer yang berlangsung di Dermaga Madura Koarmada 2 ini menandai dimulainya pelayaran panjang KRI SIM 367 sebagai bagian dari Satgas Maritime Task Force MTF TNI Kontingen Garuda 28P Unifil Libanon. KRI SIM 367 yang dikomandani oleh Letko Laut Pelaut Anugrah Anurullah sekaligus sebagai dan Satgas MTF TNI Kontingen Garuda 28P Unifil Libanon dijadwalkan menempuh rute pelayaran internasional yang dimulai dari Surabaya menuju Jakarta, Batam, Kolombo Sri Lanka, Salalah Oman, melalui terusan Suez, Port Said Mesir, hingga akhirnya tiba di Beirut, Lebanon.
Kapal ini akan menjalankan misi perdamaian selama 365 hari sebagai bagian dari United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL, sebuah misi multinasional yang bertugas menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Jabatan Aspotmar Pangko Armada 2 resmi diserah terimakan. Roda mutasi di lingkup Koarmada 2 kembali berputar. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantyo Condro Wibowo memimpin upacara serah terima jabatan Asisten Potensi Maritim Pangko Armada 2 bertempat di Gedung Candrasa Koarmada 2 Ujung Surabaya. Jabatan Aspotmar Pangko Armada 2 yang sebelumnya dijabat oleh Kolonel Laut Pelaut Andike Sri Mutia Esos resmi diserah terimakan kepada penggantinya Kolonel Laut Pelaut Nunung Suhartono CRMP. Koarmada 2 bahas masa depan perang di laut dalam Asia Pacific Naval Warfare Symposium 2024. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ariantyo Condro Wibowo yang diwakili oleh Kepala Staf Koarmada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla memberikan paparan dengan tema Masa Depan Perang di Laut dalam kegiatan ASEAN Pacific Naval Warfare Symposium 2024. Simposium bergengsi ini berlangsung di Hotel Doubletree Surabaya. Dalam paparannya, Pangko Armada 2 menyoroti berbagai aspek perkembangan teknologi masa depan yang akan berdampak signifikan terhadap peperangan di laut, serta sistem pertahanan dan keamanan maritim. Selain itu, disampaikan pula pentingnya kolaborasi di antara negara-negara kawasan Asia Pasifik untuk menghadapi tantangan global di sektor maritim. Kerjasama ini diharapkan mampu menciptakan kestabilan keamanan dan menjaga kepentingan bersama di perairan internasional. Navy Parade menjadi rangkaian terakhir peringatan Hari Armada Republik Indonesia tahun 2024 yang digelar sebagai wujud kedekatan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat. Gelaran akbar ini berlangsung dengan rute sepanjang 2,5 km mulai dari Monumen Tugu Pahlawan. Ribuan prajurit TNI Angkatan Laut dari berbagai komando utama TNI Angkatan Laut wilayah Surabaya secara langsung dilepas oleh Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantyo Condro Wibowo yang mewakili Pangko Armada RI Laksda TNI Dr. Denny Hendrata SHMM. Selanjutnya melewati Jalan Tunjungan hingga Gedung Negara Gerahadi. Sebagai penutup, Kejurnas Tarung Bebas Indonesia memperebutkan sabuk emas Pangko Armada RI menjadi hiburan puncak parade. Para atlet dari berbagai cabang seni bela diri seperti judo, muay thai, jiu-jitsu, tinju, gulat, dan karate bertarung secara bebas untuk merebutkan penghargaan. Langkah ini merupakan bukti komitmen TNI Angkatan Laut dalam melestarikan seni bela diri bagi generasi muda bangsa. Pada akhir acara, masyarakat dihibur oleh aksi DJ Mr. Jono dan Joni. Sementara itu, Kejurnas Tarung Bebas Indonesia yang diikuti 34 peserta baik putra maupun putri dari berbagai sasana diperoleh hasil sebagai pemenang, yakni kategori kelas putra 48 kg dimenangkan oleh Cindy dari Sasana Yanitra. Lanjut kelas putra 38 kg dimenangkan Andika Dwi dari Akademi Wanoro Seto Indonesia. Kelas putra 55 kg dimenangkan Muhammad Duta. Berikutnya kelas putra 66 kg dimenangkan Muhammad Rasya Rizky dari Sasana Dewan Daru Gresik. Selanjutnya partai kelas 52 kg dimenangkan oleh Afdal dari Sasana Kiai Haji Mansur. Kelas putra 47 kg dimenangkan Zidan Wahid. Kategori putri 55 kg dimenangkan oleh Andita Dwi dari Oyama. Berikut kelas putra 79 kg dimenangkan oleh Garuda dari Yanitra. Berikutnya yakni kelas putri 56 kg dimenangkan oleh CC dari Akademi Wanoro Seto Indonesia. Para pemenang akan mendapat penghargaan dan tentunya sabuk emas Pangko Armada Republik Indonesia.
Prestasi membanggakan kembali ditorehkan TNI Angkatan Laut di kancah internasional. KRI Diponegoro 365 yang tergabung dalam Satuan Tugas MTF TNI Kontingen Garuda 28O Unifil menerima penghargaan Lebanese Armed Force Medal di dermaga nomor 4 Beirut, Lebanon. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi KRI Diponegoro dalam menjaga keamanan perairan Mediterania, menunjukkan komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung misi perdamaian dunia. Di tanah air, Posal Tanjung Batu Lantamal 13 Tarakan berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu di Berau, Kalimantan Timur. Berkat kesigapan personil, pelaku bersama barang bukti berhasil diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Operasi ini menjadi bukti nyata keseriusan TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan perbatasan dan memberantas kejahatan maritim. Sementara itu di Bintan, Kepulauan Riau, tim atlet Koarmada 2 berhasil meraih prestasi gemilang dalam lomba triathlon HUT Armada Republik Indonesia 2024. Pada kategori relay TNI Polri, tim Koarmada 2 meraih juara 2, sementara di kategori sprint, atlet mereka menempati posisi kelima. Pangkor Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo mengapresiasi pencapaian ini sebagai motivasi untuk terus berprestasi baik olahraga maupun dalam tugas kedinasan. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi kami. Bersama Koarmada 2 kita bergerak maju mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ingat, di laut kita jaya. Jaleseva Jaya Mahe.